Amin. Brothers and sisters, hari ini sekarang kita akan mengingat kembali arti salib dalam hidup kita semua. Sebelum istri saya akan share bagaimana arti salib, saya akan membacakan satu ayat. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Selamat pagi, brothers dan sisters, ibu dan bapak terkasih. Perkenalkan, saya Lucy dari Ministry Merit Bogor. Saya menikah dengan Bapak Victor dan dikaruniai 2 orang putra. Ketika saya mendengar lesson dan arahan di pertemuan awal jemaat di bulan ini, di bulan Maret, oleh Pendeta John, dan tema bulan ini adalah mengenai one another dan fellowship dari warga negara kerajaan Allah. Lesson tersebut merupakan teguran dan tantangan tersendiri untuk saya, karena saya merasa itu merupakan salah satu bagian terbesar yang ketika saya menjadi murid Yesus adalah area yang banyak saya harus bertumbuh. Berbeda dengan friendship di dunia yang saya bisa pilih mau ada di cycle mana dan bersama dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan saya, fellowship satu dengan lain yang diikat. Fellowship itu saya yakini hubungan yang terikat satu sama lain dengan roh ya, yang bukan saya sendiri yang pilih berada bersama brother dan sister, tapi Tuhan sendiri yang menempatkan saya berada di dalam jemaat, dan sama seperti brother dan sister juga ada di dalam hidup saya. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan saya sebagai accounting membuat saya bisa betah duduk berjam-jam di depan layar memandangi angka-angka. Ditambah kepribadian saya introvert, makanya saya sangat nyaman sekali dengan diri saya sendiri. Just be with my small cycle family. Saya bisa begitu asiknya dengan diri saya sendiri, dengan keluarga, sehingga kadang-kadang benar-benar bisa lupa dan terkesan cuek. Hal itu membuat saya tahu bahwa saya belum lulus untuk keluar dari zona nyaman. Membangun fellowship rasanya seperti cawan tersendiri yang kalau bisa saya lewatkan. Banyak ketakutan dan rasa tidak mampu untuk membimbing dengan benar. Kadang merasa kompetensi apa yang saya miliki untuk saya bisa memberikan nasihat. Saya hanya fokus tentang saya, tentang kelemahan saya, tentang kemampuan saya, tentang waktu saya, dan semuanya tentang saya. Tapi melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya jadi malu sendiri ya. Bahkan ketika saya menikmati zona nyaman saya, Yesus sudah terlebih dahulu memberikan dirinya untuk saya. Yesus melewati begitu banyak ketidaknyamanan dan ketakutan ketika dia harus diadili dengan tidak adil, dicaci dan diludahi hanya untuk saya bisa selamat. Ini membuat saya belajar untuk berjuang ya terus-menerus untuk keluar dari zona nyaman saya, dan saya tidak mengikuti perasaan yang saya rasa iblis bisa menipu saya. Ketika ada sister yang bermasalah dengan saya atau dengan konflik dengan yang lainnya,
Walau keinginan pertama saya adalah pergi atau lari gitu, tapi saya belajar pelan-pelan untuk bisa menghadapinya. Dan saya bersyukur karena sister di grup juga sangat support dan mau menerima saya. Tuhan mau saya terus dibentuk, dan saya percaya Tuhan memakai brothers dan sisters untuk pembentukan itu. Jadi bukan hanya mereka yang memerlukan saya, tapi saya juga membutuhkan mereka dalam hidup saya. Saat Tuhan Yesus akan disalib, Dia sangat membutuhkan murid-muridnya untuk bersama dengan Dia. Be there for Him. Ini banyak menyadarkan saya kalau Yesus saja butuh orang lain dalam kesulitan Dia. Bagaimana bisa saya bisa bilang bahwa saya bisa nyaman sendiri. Salib selalu memberikan motivasi untuk saya bisa terus-menerus berjuang keluar dari diri saya dan mengikuti teladan Yesus saja. Masih banyak yang saya harus belajar dan bertumbuh dalam memimpin. Banyak kesalahan saya, tapi salib akan terus menguatkan dan membimbing saya. Saya mengajak Bapak Ibu di sini, mari kita melihat salib untuk menjadi motivasi kita untuk bisa terus berubah dan terus mau benar. Amin.